Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapindo dengan NIM 2015041. Saya dari kelas BKPI 3B akan membahas mengenai dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan surat Al-An'am. Nah, kisah Nabi Ibrahim dibahas di 9 surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, Al-An'am, At-Taubah, Ibrahim, Maryam, Al-Anbiya, Asy-Syura, Asy-Syafa'at, dan Al-Zukhruf. Surat Al-An'am ayat 76 sampai 83 menceritakan detail bagaimana bapaknya para nabi ini mencari keyakinannya, yakni tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendakwahkan ketauhidannya kepada umatnya. Ayat 76 yang artinya ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tak kalah bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Menurut Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, dalam Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir mengatakan, ketika malam telah gelap, yakni Allah menyelimuti malam dengan kegelapan, dia melihat sebuah bintang. Menurutnya ada pendapat mengatakan bahwa dia melihat Jupiter, dan pendapat lain mengatakan Venus. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Terdapat pendapat mengatakan kisah ini adalah ketika penglihatannya masih lemah karena terjadi pada masa kanak-kanaknya. Pendapat lain mengatakan bahwa dia mengatakan ini dengan tujuan untuk memberikan hujah atas kaumnya, seakan-akan dia adalah orang yang menggambarkan keadaan mereka dan kepercayaan mereka agar mereka tersindir. Tetapi tak kalah bintang itu tenggelam, dia berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang terbenam tidak akan menjadi Tuhan, karena Tuhan adalah zat yang menjaga langit dan bumi." Maka dari Ibrahim dalam ayat 76 itu berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam," yakni Tuhan-Tuhan yang terbenam. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim melihat bulan dan matahari yang ketika terbit dan bercahaya redup cahaya keduanya ketika tenggelam. Komentar Nabi Ibrahim terhadap bulan dan matahari sama ketika melihat bintang, yakni dia tidak suka terhadap yang tenggelam. Komentar Nabi Ibrahim terhadap bulan diabadikan dalam ayat 77 yang artinya, kemudian tak kalah dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Sementara komentarnya terhadap matahari diabadikannya dalam ayat 78 yang artinya, kemudian tak kalah ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar." Maka tak kalah matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Menurut tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia ayat 78 ini, ketika Ibrahim melihat matahari telah terbit, sedangkan matahari juga telah dijadikan kaumnya sebagai Tuhan selain Allah, maka dia berkata kepada kaumnya sebagai bentuk sindiran, "Inilah Tuhanku." Ini adalah bintang yang paling besar, dan yang dimaksud Ibrahim adalah, apakah ini Tuhan yang kalian percayai? Dan yang dia maksud dengan paling besar adalah paling terang cahayanya dan lebih utama untuk dijadikan Tuhan. Dan ini yang termaksud dari sindirannya. Namun ketika matahari itu tenggelam dengan datangnya malam, ia berkata, "Aku terlepas dari kesyirikan kalian dan menyembah berhala dan bintang-bintang." Dan juga sebagai penyucian kata Tuhan sepenuhnya sehingga tidak menjadikannya bersanding dengan tanda-tanda bentuk muannas. Dan
Karena kata matahari bukan merupakan kata muannas hakiki, namun muannas secara majaz. Ibrahim telah berhasil menyampaikan kebenaran kepada kaumnya dengan menjelaskan bahwa menyembah bintang-bintang merupakan hal yang batil, dan dengan kembali kepada fitrah manusia sesuai dengan penciptaan Allah, yaitu untuk menyembah dan mengesahkannya. Tulis tafsir Al-Muyassar. Setelah Nabi Ibrahim mengomentari bahwa bintang, bulan, dan matahari tak patut disembah, Nabi Ibrahim mulai memperkenalkan Allah Subhanahu Ta'ala, yaitu Tuhan yang patut disembah. Bagaimana Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhannya itu diabadikan ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Menurut tafsir Al-Muqtasyar, Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, bahwa ayat 79 itu tafsirnya, sesungguhnya aku memurnikan agamaku hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, serta berpaling dari ajaran syirik menuju ajaran tauhid yang murni, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan lain bersama menyembah Allah. Namun kaumnya itu setelah dikenalkan tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, itu bukan percaya dan mengikuti keyakinan Ibrahim, malah membantahnya. Meski dibantah, Nabi Ibrahim tetap teguh pendiriannya. Bantahan kaumnya itu diabadikan dalam ayat 80 yang artinya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuanku menghendaki sesuatu itu. Pengetahuan Tuanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pembelajaran? Setelah dibantah oleh umatnya dalam ayat 81, Nabi Ibrahim menegaskan bahwa dia tidak merasa takut terhadap berhala-berhala yang umatnya sembah. Ayat 81 yang artinya, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakala di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Dalam ayat selanjutnya yakni 82, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Atas usaha mengenalkan ketauhidan kepada umatnya itulah Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan memberikan hujah atau pandai memecahkan suatu tanda melalui argumentasi. Ini seperti diabadikan dalam ayat 83 yang artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markaz Tadzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair, Hafiz Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, bahwa yang dimaksud ujar dalam ayat 83 itu adalah Allah telah memberikan Nabi Ibrahim hujah-hujah dan bukti-bukti
yang dipakai untuk mendebat kaumnya sehingga dia dapat mengalahkan mereka, dan Allah telah memberikannya ilmu, hikmah, dan keyakinan. Allah Maha bijaksana dalam pengaturannya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai dakwah tauhid Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surat Al-An'am. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.